Hormati Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan, serta Sekjen dan para pejabat eselon 1. Pada prinsipnya tentunya kita berharap bahwa setiap tahunnya masyarakat merasakan akan kehadiran kita di tengah-tengah beratnya kehidupan para nelayan kita. Saya melihat bahwa program yang disusun oleh baik itu 2022 tentunya yang sudah selesai, 2023 yang sementara berjalan maupun rancangan 2024 ini itu semakin mengecil ya cakupannya. Dengan demikian saya berharap supaya alokasi anggaran untuk bantuan pemerintah yang menjadi harapan masyarakat kita itu dapat diseimbangkan. Saya melihat bahwa dari sekian triliun, katakanlah P2MHKP 1,4 triliun, itu kegiatan prioritasnya yang masuk ke masyarakat hanya sekitar 492 miliar. Bantuan pemerintah hanya 202 miliar. Jadi bayangkan 1,4 triliun yang menjadi bantuan pemerintah yang dapat dirasakan masyarakat hanya sekitar 202 miliar. Selebihnya adalah semua kegiatan yang bersifat administratif. Nah ini. Begitu juga dengan ke eselon yang lainnya. Termasuk perikanan tangkap 940 miliar tahun 2024 ini. Saya melihat yang dua program yang menjadi harapan masyarakat itu adalah yang pertama Kalaju. Kalaju ini saya minta jangan hanya 55 desa, bisa 2 kali lipat lah, diurungkan program yang lain yang tidak jelas itu, dialokasikan supaya Kalaju ini menjadi 2 desa tahun ini. Tahun ini kan hanya 1 desa 1 wilayah. Jadi begitu banyak infrastruktur dasar pada desa-desa nelayan itu, memang biar WC-nya tidak ada dan lain sebagainya. Masuk Kalaju ini mereka merasakan betul, ya merasakan betul apa yang menjadi persoalan mereka, persoalan dasar mereka, katakanlah air minum, ya masuk dirasakan betul ini. Jadi dengan demikian ini programnya baik sekali ini. Saya minta Pak Sekjen kalau ini bisa 2, dialokasikanlah anggaran yang lain untuk masuk menambah unit Kalaju ini menjadi 2 per wilayah. Yang kedua adalah mesin kapal. Mesin kapal ini sebaiknya lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kita. Nah, ini kan 1 unit 20 juta, berarti mesin kapal ini sekitar di atas 22 PK kira-kira ya. Nah, ada masyarakat yang butuh hanya 9 PK. Ada masyarakat atau nelayan yang butuh memang dia punya kapal 3 ton tapi tidak punya mesin atau sudah rusak mesinnya. Ah, ini yang cocok. Ah, ini. Ada juga memang masyarakat kecil yang hanya butuh ketinting, ya disesuaikan. Kalau ini bisa lebih fleksibel, itu lebih bagus daripada kita langsung paket katakanlah 20 unit, kemudian ternyata masyarakat di wilayah itu yang variatif butuh. Itu yang saya lihat Bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga kita bisa mampu menyesuaikan. Persoalan yang kedua ketiga yang dikeluhkan masyarakat nelayan kita adalah memang belum jelasnya sosialisasi tentang pemungutan BNBP. Ini masyarakat curiga ya. Artinya bagaimana kita Pak? Kita mau melaut langsung kita harus bayar BNBP sebelum ada hasil yang kita dapatkan. Jadi ini menjadi persoalan di masyarakat. Jadi saya minta
kalau toh ini aturan harus dilaksanakan, sosialisasinya harus lebih jelas supaya masyarakat lebih friendly dengan partisipasinya kepada penerimaan negara. Karena kalau yang seperti ini langsung diterapkan tanpa sosialisasi yang baik, masyarakat kita menjadi bertanya. Yang selanjutnya juga adalah yang dirasakan juga masyarakat kita, tidak adanya bimbingan para nelayan untuk mendapatkan izin kapal itu. Ini pemilik kapal, kapten kapal yang 20 GT ke atas itu tidak tahu menggunakan cara online. Ya, mereka ini di laut terus, tiba-tiba harus izin menggunakan cara online. Ini akhirnya mereka terhambat dengan izin kapalnya yang dia katakan saya sudah kasih masuk, Pak. Ya, tapi tidak keluar saya punya izin. Jadi hambatannya di mana? Apakah di provinsi ataukah memang hambatannya ada di Kementerian KKP? Ini juga menjadi keluhan masyarakat kita saat ini. Di lain sisi juga kita harapkan bahwa kita memerlukan laporan dari KKP terhadap implementasi dari penangkapan terukur itu. Ya, ini kan menjadi prioritas KKP dengan berbagai macam aturan yang kita sudah buat. Ini yang kita belum dapatkan prospeknya, capaiannya sudah sampai di mana, sehingga betul-betul konsep ini menjadi bahagian yang bisa memberikan kita nuansa bahwa betul apa yang dikatakan oleh Pak Menteri, yang selama ini kita melihat bahwa banyaknya lepas hasil perikanan kita dan banyaknya tangkapan yang tidak terjaring dengan BNBP. Dengan hadirnya konsep ini, maka itu paradigma kita bahwa ini akan terjaring secara menyeluruh. Nah, sekarang sudah berjalan, sampai di mana berjalannya, apa yang kita sudah dapatkan, siapa saja yang terlibat dan lain sebagainya, ini kami memerlukan laporan yang komprehensif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya kira itu saya belum bisa menanggapi secara menyeluruh, tapi namun demikian saya melihat bahwa anggaran yang disusun oleh KKP ini itu awalnya besar, tapi setelah diturunkan itu menjadi kecil-kecil, 5 miliar, 4 miliar. Ya, saya kira 5 miliar dalam 55 lokasi itu apa kira-kira hasilnya yang ada di situ? Justru yang saya lihat juga adalah analisis studi itu main di 17 miliar, yaitu administratif. Ya, kalau semua administratif, analisis, studi, kajian, saya kira bisa diefisienkan. Ya, jangan terlalu besar anggaran yang seperti itu. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Wallahumma fiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak